Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada rumah makan Semar Bejo. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Adela Neoveli Hefli Poluan dengan NIM 241. Yang kedua ada Agung Ramanda Pinangguh dengan NIM 244. Dan yang ketiga ada Puspa Putri Fariza dengan NIM 2065. Baik, untuk variabel yang kami gunakan yaitu sebanyak 15 variabel, di mana X1 adalah cita rasa, X2 variasi menu, X3 penyajian, X4 kebersihan, X5 kesegaran, X6 porsi, X7 kecepatan, X8 daya tanggap, X9 harga, X10 lokasi strategis, X11 tata ruang menarik, X12 kebersihan toilet, X13 ketersediaan lahan parkir, X14 jaminan, dan X15 keramahan. Selanjutnya, untuk data kami peroleh dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh 40 responden dan memperoleh hasil seperti di layar ini. Lalu kita akan olah data tersebut menggunakan analisis faktor sehingga mendapatkan hasil, yaitu untuk dapat mengetahui variabel yang ada itu layak atau tidak dianalisis lebih lanjut, maka kita akan melihat hasilnya dari dua output bagian pertama. Lihat, di sini ada hasil dari KMO and Bartlett test. Jika nilai KMO MSA atau Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy itu lebih dari 0,5, maka proses analisis dapat dilanjutkan. Kita bisa lihat bahwa nilai KMO MSA-nya adalah 0,746. Berarti untuk analisis ini dapat dilanjutkan. Baiklah, karena dari nilai KMO-nya sudah lebih dari 0,5, maka selanjutnya kita akan menganalisis nilai dari MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Jadi di sini cara melihatnya itu kita melihat di anti-image matrix, di anti-image correlation, di mana di antara variabel itu terdapat suatu angka nilai yang memiliki tanda A-nya secara menurun dari cita rasa hingga kepada keramahan. Baik, di sini akan saya gerakkan secara perlahan. Dari cita rasa itu 0,847, variasi menu itu 0,794, penyajian 0,772, dan seterusnya. Jika diperhatikan, seluruh nilai tidak ada yang di bawah 0,5. Baik, sudah diperhatikan tidak ada yang di bawah 0,5. Hal ini berarti variabel dapat dianalisis lebih lanjut. Jadi, semua variabel dari penelitian kami ini memiliki korelasi terhadap kepuasan konsumen karena telah memenuhi kriteria dari MSA itu sendiri, yaitu lebih dari 0,5, sehingga dapat dilanjutkan analisisnya lebih lanjut tanpa menghilangkan variabel yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya kita akan menentukan pengaruh antara variabel yang diteliti dengan faktor yang terbentuk pada communalities. Jadi di sini kita akan mengetahui berapa besar pengaruh variabel. Jadi berdasarkan tabel dari hasil communalities berikut ini, ditunjukkan bahwa nilai dari masing-masing variabel itu lebih dari 0,5 atau 50%. Jadi di sini jika kita lihat, untuk nilai yang paling besar itu terdapat pada X7 atau kecepatan,
di mana memiliki nilai sebesar 0,796, yang artinya X7 atau kecepatan ini menjelaskan faktor yang terbentuk itu sebesar 79,6%. Demikian juga halnya untuk variabel-variabel lainnya. Jadi, karena semuanya sudah di atas 0,5, ini dapat menyimpulkan semua variabel itu mampu menjelaskan faktor yang terbentuk. Jadi semakin besar nilai dari commonalities dari sebuah variabel, maka akan semakin kuat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Nah, lalu kita lanjut ke total variance explain. Jadi, total variance explain ini untuk mengetahui banyaknya faktor yang terbentuk. Jadi di sini didapati bahwa yang terbentuk itu akan menjadi 4 faktor. Jadi berdasarkan tabel berikut ini, nilai eigenvalue yang bernilai lebih besar dari 1 itu jumlahnya ada 4. Maka dari itu jumlahnya akan ada 4 faktor inti, di mana faktor pertama itu memiliki nilai sebesar 5,939, faktor kedua sebesar 2,096, faktor ketiga sebesar 1,459, dan faktor terakhir itu sebesar 1,045. Dan faktor-faktor yang terbentuk memiliki total percentage of variance sebesar 70,258%, yang artinya adalah sebesar 70,258% dari 15 variabel yang diteliti dapat dijelaskan nantinya oleh 4 faktor yang akan dibentuk. Baik, selanjutnya ada komponen matriks di mana ini menunjukkan korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk, di mana di sini ada 4 faktor. Kalau kita lihat contohnya di variasi menu. Jadi di variasi menu ini antara faktor 3 dan faktor 4 itu memiliki nilai yang sama. Dan hal ini membuat belum adanya kejelasan apakah variasi menu itu tergabung di dalam faktor 3 atau tergabung di faktor 4. Maka dari itu, selanjutnya kita perlu menyelesaikannya dengan menggunakan metode rotasi. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output terakhir dari analisis faktor menggunakan SPSS, yaitu Rotated Component Matrix. Nah, output ini dapat kita interpretasikan sehingga menghasilkan kesimpulan akhir dari analisis faktor. Yang dapat kita lihat outputnya yang berupa tabel berisikan kolom yang memuat ke-15 faktor yang telah kita inputkan, dan juga berisikan keempat kelompok faktor yang nantinya setiap faktor kita kelompokkan ke dalam kelompok faktor tersebut berdasarkan nilai korelasi tertinggi. Nah, contoh cara dalam pengelompokan untuk faktor pertama yaitu cita rasa, kita dapat kelompokkan ke dalam kelompok faktor nomor 3, karena jika dibandingkan nilai korelasi masing-masing kelompok faktor terhadap faktor cita rasa, nilai tertingginya ada pada kelompok faktor nomor 3 dengan nilai korelasi 0,771. Nah, begitu pula dengan faktor-faktor lainnya, ada faktor variasi menu dengan nilai korelasi 0,753, kemudian faktor penyajian dengan nilai korelasi 0,340, dan nilai kebersihan dengan nilai korelasi 0,627, dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan pengelompokan setiap faktor ke dalam kelompok faktor, kita dapat memberikan penamaan pada setiap kelompok faktor sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi anggota dari kelompok faktor tersebut. Nah, untuk faktor pertama dapat diberi nama faktor pelayanan, kemudian faktor kedua diberi nama sosial budaya dan lingkungan, kemudian faktor ketiga diberi nama faktor produk,
Dan faktor keempat diberi nama faktor kebersihan dan kenyamanan. Nah, untuk faktor pelayanan memiliki nilai persentase varian sebesar 39,591%, yang dimana hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 39,591% kepuasan konsumen rumah makan Semar Bejo dipengaruhi oleh faktor pelayanan. Kemudian, faktor sosial budaya dan lingkungan memiliki persentase varian sebesar 13,972%. Kemudian faktor produk memiliki nilai varian 9,729%. Dan yang terakhir, faktor kebersihan memiliki persentase varian sebesar 6,968%. Nah, variabel-variabel yang paling dominan menjadi dasar kepuasan konsumen pada rumah makan Semar Bejo adalah faktor kecepatan dengan faktor loading sebesar 0,812, sebesar 0,812%. Kemudian variabel-variabel paling dominan yang menjadi dasar kepuasan konsumen pada rumah makan Semar Bejo. Yang pertama adalah faktor kecepatan dengan nilai faktor loading sebesar 0,812, kemudian lahan parkir dengan faktor loading sebesar 0,396, kemudian faktor cita rasa dengan faktor loading sebesar 0,371, dan tata ruang menarik dengan faktor loading 0,358. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada rumah makan Semar Bejo. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian dan juga kekurangan dalam penyampaian informasi. Kami akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.